بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam bulan Muharram dan Safar, setiap pecinta Ahlul Bait ketika mereka membicarakan mengenai peristiwa Karbala dalam Asyura maupun Arba'in, pasti tidak bisa lewat dan tidak bisa dilewati untuk membicarakan yang menyaksikan persis di peristiwa Karbala itu dan diselamatkan oleh Allah dengan hikmah yang Allah Maha mengetahui, satu-satunya yang diselamatkan agar bisa terus menyampaikan apa yang terjadi di Karbala. Karena itu setiap Muharram dan Safar, setiap kita membicarakan Abi Abdullah al-Husain, pasti kita akan membicarakan Ali Zainal Abidin. Minggu depan kita menjelang Arba'in, dan di hari Arba'in akan lebih nampak peran Imam Ali Zainal Abidin, karena pasca Karbala adalah tugas Imam Ali Zainal Abidin yang berat untuk menyampaikan risalah atau revolusi Al-Imam Husain alaihi salam. Karena itu pada malam ini sedikit kita akan membicarakan mengenai beliau. Siapakah beliau Ali Zainal Abidin? Dan sekali lagi ini masih merupakan karunia besar pada kita, karena kita selalu oleh Allah diberi waktu dan peluang untuk mengkaji sejarah Ahlul Bait. Sekali lagi Ahlul Bait, dan nama ini setiap disebut pasti jiwa yang mencintai Rasul, manusia yang mencintai Rasul, manusia yang beriman kepada Rasul, manusia yang ingin menjadikan Rasul qudwa dan uswahnya, manusia yang ingin menuju kepada Allah dengan membawa bekal melaksanakan apa yang dibawa Rasul. Setiap mendengar nama Ahlul Bait, pasti orang tersebut akan mencintai Ahlul Bait. Nama yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Kalau kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam mengenai Islam, kemuliaan Islam, keutamaan Islam, kebenaran yang dibawa oleh Al-Islam, anjuran dan seruan yang diserukan oleh Islam, pasti kalau kita mengkaji semua ini, dalam kajian itu tidak pernah akan sunyi dari Ahlul Bait. Pasti di semua kajian itu kita akan menemukan Ahlul Bait sebagai sosok dan contoh yang indah yang mewujudkan arti Islam sebenarnya, seperti yang telah kita bicarakan saat kita membicarakan para imam-imam di majlis kita ini.
Karena itu sekali lagi marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi karunia untuk mengkaji sejarah mereka, dan seperti yang sering kita ungkapkan, mengkaji sejarah mereka bukan ingin berhenti dalam sejarah kajian, tetapi ingin mulai mempraktekkan apa yang mampu kita praktekkan, apa yang mampu kita amalkan sebagai wujud arti cinta kepada Rasul dan arti cinta kepada Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Malam ini kita akan bicarakan beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau imam keempat dari para imam Ahlul Bait alaihimus salam. Setelah Al-Imam Ali Zainal Abidin, setelah Al-Imam Ali bin Abi Talib, Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, Al-Imam Al-Syahid Al-Husain Al-Syahid di Karbala, imam keempat Ahlul Bait adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Panggilan beliau Abu Muhammad dan Abul Hasan, dan yang amat populer adalah Abul Hasan. Dalam doa tawassul yang selalu kita baca, selalu kita memanggil beliau dengan panggilan Abul Hasan. Nama beliau Ali, panggilan beliau Abul Hasan dan Abu Muhammad. Ayah beliau adalah Abi Abdullah Al-Imam Al-Husain Al-Syahid, salah satu Sayyid Syababi Ahlil Jannah menurut Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ibu beliau Syah Zinan, atau yang amat populer dengan Syahrbanu, salah satu cucu dari Raja Persia. Nama beliau asalnya, panggilan beliau Syah Zinan, tetapi sejarah mengatakan itu bukan nama beliau tapi panggilan beliau. Berkaitan dengan nama beliau, banyak yang menulis menyebut Sulafah, Ghazalah, bahkan ada beberapa nama, cuman beliau amat terkenal dengan nama Syah Zinan asalnya. Tetapi sejarah juga menulis bahwa Imam Ali yang merubah nama dari Syah Zinan kepada Syahrbanu, memang Ali bin Abi Talib. Karena Syah Zinan itu asal kalimat ini julukan yang artinya ialah Sayyidatun Nisa, penghulu para wanita. Karena itu dalam satu riwayat Imam Ali bin Abi Talib merubah namanya, panggilannya Syah Zinan dengan Syahrbanu, agar tidak ada siapapun yang panggilannya menyerupai Sayyidatun Nisa minal awwalina wal akhirin, Bad'atul Mustafa Fatimah binta Muhammad. Ibunya Syahrbanu. Panggilan beliau atau laqab beliau sangat banyak sekali, julukan beliau. Yang paling terkenal Zainul Abidin, Sajjad ahli sujud, Zainul Abidin hiasan para ahli ibadah, Sayyidus Sajidin, Sayyidul Abidin, Az-Zaki, Al-Amin, Al-Bakka, yang selalu menangis, nanti akan kita bicarakan. Al-Mutahajjid, Dutsafinat, disebut Dutsafinat karena beliau selalu sujud, sehingga tempat-tempat sujud beliau ini mengeras, keras semua karena seringnya sujud. Saya tidak membicarakan mengenai julukan Zainul Abidin, Sayyidul Abidin, karena ketika kita membicarakan putra beliau Al-Imamul Baqir, telah kita sebut riwayat yang mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi yang menjuluki Zainul Abidin, Sayyidul Abidin, berkaitan dengan Ali bin Abi Talib, Ali Zainal Abidin, seperti yang diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah al-Ansari yang memikul salam Rasul untuk Al-Imamul Baqir. Dan dalam kajian kita terhadap Imam Baqir telah kita bicarakan di sana. Beliau dilahirkan di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah,
pada tanggal 5 Sya'ban tahun 38 Hijriah. Lahir di kota datuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir disambut oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, datuk beliau. Disambut oleh Al-Imam Al-Husain Al-Mujtaba, Al-Imam Al-Husain Al-Syahid Karbala. Lima Sya'ban tahun 38 Hijriah. Artinya kalau Al-Imam Ali wafat pada tahun 40 Hijriah, maka Al-Imam Ali Zainal Abidin sempat hidup dengan datuk beliau Ali bin Abi Thalib kurang lebih 2 tahun. Istri beliau yang amat terkenal adalah putri dari Imam Hasan, yaitu Fatimah bintil Imam Al-Hasan As-Sibt, ibu dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir, dan telah kita bicarakan saat kita membicarakan Al-Imam Al-Baqir. Putra-putra beliau, putra dan putri beliau adalah Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Abdullah, Al-Hasan, Al-Husain Al-Akbar, dan semua ini dari ibu Fatimah bintil Hasan. Wa Zaid bin Ali yang amat terkenal, yang juga wafat digantung oleh musuh-musuh Allah. Umar Al-Ashraf, Al-Husain Al-Asghar, Abdurrahman, Sulaiman, Ali, Muhammad Al-Asghar. Kemudian putri-putri beliau, Aliyah, Fatimah, Ummi Kulthum, Khadijah. Ketika beliau menjadi imam, saat itu umur beliau 23 tahun. Masa keimamahan beliau adalah 34 tahun. Cincin beliau terukir dan tertulis dalam cincin itu ialah wa ma taufiqi illa billah, wa ma taufiqi illa billah. Ada yang menyebutkan sebagian riwayat, wallahu a'lam, dengan sahih dan tidak riwayat itu, tapi dalam buku-buku tertentu ditulis bahwa beliau juga memiliki cincin yang terukir, sungguh celaka dan tetap akan tersiksa pembunuh Husain, syaqiya wa khuziya qatil Husain. Beliau hidup di masa raja-raja Bani Umayyah yang antara lain Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan ibn al-Hakam, Abdul Malik ibn Marwan, dan Al-Walid ibn Abdul Malik. Beliau wafat 25 Muharram tahun 95 Hijriah. Wafatnya diracun di masa Walid ibn Abdul Malik, dan beliau dimakamkan di Al-Baqi di Madinah Al-Munawwarah, di sebelah paman beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Inilah sejarah singkat mengenai nama dan keluarga beliau. Al-Imam Ali Zainal Abidin, kalau kita membaca sejarah beliau, beliau yang amat populer dengan taqarrub beliau, dengan al-iqbalut tam ala al-ibadah. Kita akan bicarakan di akhir nanti berkaitan dengan doa-doa beliau dan sahifah sajjadiyah beliau yang amat terkenal. Karena beliau melewati masa yang sangat sulit sekali, khususnya setelah peristiwa Karbala. Karena dalam waktu Karbala, Al-Imam Ali Zainal Abidin hadir di Karbala saat itu. Beliau sudah 23 tahun umurnya saat itu.
Bahkan sejarah mengatakan bahwa putra beliau Al-Imamul Baqir pun ada saat itu yang masih kecil. Tetapi waktu Karbala beliau sakit. Dan di sini ada dua pendapat dalam riwayat. Ada yang mengatakan beliau tidak sempat tampil ke medan, nggak sempat memegang pedang untuk melawan musuh-musuh Allah. Riwayat lain mengatakan sempat, tetapi karena beliau sakit kemudian disuruh tepat kembali oleh Al-Imam Husain dengan teriakan Imam Husain kepada Zainab, jaga agar tidak lepas bumi Allah dari keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kehidupan Al-Imam Ali Zainal Abidin di masa kecilnya bersama Ali bin Abi Thalib, kemudian hidup bersama ayah beliau selama 23 tahun, dan di masa paman beliau Al-Imam Hasan sekitar 10 tahun atau lebih. Semua yang ada pada Imam Ali Zainal Abidin dan seluruh ulama apapun mazhabnya, semua bersaksi berkaitan dengan kebesaran, ketakwaan dan ahli ibadah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ketika orang membicarakan mengenai ketakwaan seseorang dan melihat Ali Zainal Abidin, akan nampak tampil sosok seorang yang mengikuti sejarah para nabi dalam amal praktek perbuatannya, dalam arti takwa yang dimiliki oleh para anbiya. Ketika orang membicarakan arti ibadah, akan nampak arti ibadah yang sebenarnya yang dimiliki oleh Ali Zainal Abidin, dan mengingatkan ibadah beliau dengan ibadah para anbiya, ibadah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ibadah Ali bin Abi Thalib. Dan inilah sekali lagi Ahlul Bait, penampilan Islam yang sebenarnya, bahkan mazhar rahmat Allah. Kalau kita membaca sejarah beliau, dari ungkapan-ungkapan beliau, atau dalam apa yang diceritakan kejadian demi kejadian berkaitan dengan ibadah beliau dan semua yang menyebutkan keindahan beliau, kita selalu menemukan semua pada puncaknya beliau tidak disebut as-sajjad, ahli sujud, kecuali karena begitu banyaknya beliau sujud kepada Allah. Tidak memperoleh nikmat kecuali sujud. Tidak mendengarkan sesuatu yang menyenangkan kecuali sujud. Ketika selesai mendamaikan seseorang, sujud. Dalam semua hal sujud. Dalam menghadapi problem pun langsung sujud, mohon kepada Allah. Dan itulah beliau sehingga disebut sajjad atau dzus safanat atau sayyidus sajidin alaihissalam. Beliau kalau mau sholat, baru dihadapkan wudhu beliau, udah pucat wajahnya, gemetar tangannya. Ketika orang berkata kepada beliau, kenapa engkau menjadi begini? Beliau cuma mampu menjawab pada orang itu, tidakkah kamu tahu aku sedang bersiap-siap menghadap pada siapa? Dan itulah Ali Zainal Abidin. Setiap ingin sholat, nampak pucat wajahnya, gemetar tangannya. Dalam satu riwayat pernah beliau ketika sholat, serban yang beliau gunakan, yang beliau letakkan terjatuh. Beliau sama sekali tidak melihat dan seperti tidak sesuatu terjadi padanya. Setelah sholat orang berkata kepadanya, ketika serbanmu jatuh, kamu tidak nampak ingin mengambil atau melakukan sesuatu. Jawaban imam cuma berkata sambil pucat wajahnya, tidak tahukah engkau aku sedang menghadap siapa sehingga aku masih pernah sibuk dengan hal-hal yang lain. Bahkan sejarah yang amat populer kalau kita membaca buku-buku sejarah mengenai beliau, riwayat yang mengatakan bahwa pernah beliau dalam keadaan salat di rumah beliau, ketika di kampung itu terjadi kebakaran. Semua penghuni kampung lari karena api yang begitu cepat. Semua orang teriak, ya ibna Rasulillah, al-harik, al-harik, wahai putra Rasul, kebakaran, kebakaran. Imam Sajjad tetap dalam sholatnya dan seperti tidak terjadi sesuatu.
sampai rumah-rumah sekelilingnya terbakar dan rumah beliau diselamatkan oleh Allah. Setelah selesai sholat beliau keluar, semua orang mengerumuni beliau seraya mereka berkata, tidakkah kamu merasa panasnya api? Tidakkah kamu mendengarkan teriakan orang memanggil kamu? Beliau cuma berkata, aku sedang memikirkan api neraka sehingga aku tidak melihat adanya api dunia. Konsentrasi. Dan ini bukan dongeng, ini bukan cerita khayalan. Karena ketika seseorang sedang konsentrasi dengan sesuatu dan menikmati atau menghadap pada kekasihnya yaitu Rabbul Alamin, ketika konsentrasi berkhitab dan berdialog dengan Allah kekasihnya, orang yang sedang konsentrasi tidak pernah ingat sesuatu samping dia, cuman yang ada adalah zat yang ia sembah. Al-Quran buat contoh pada kita. Ada wanita-wanita telah konsentrasi melihat ketampanan wajah Yusuf. Yusuf masih makhluk manusia. Masih ingat sejarah surat Yusuf menceritakan pada kita bahwa wanita-wanita itu yang ketika dijamu oleh istri atau Zulaikha, istri gubernur Mesir saat itu, dengan buah-buahan dan pisau, ketika Yusuf lewat, mereka tidak mengupas buah, tapi mereka memotong tangan-tangan mereka, dan mereka tidak sadar, sehingga Al-Quran menyebutkan qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara. Mereka memotong-motong tangan mereka, terus mereka teriak, ini bukan manusia. Mereka terperanjat melihat tampannya Yusuf. Apa yang kita bayangkan? Cucu Rasul, putra Husain, Sayyid Syabab Ahlul Jannah, Zainul Abidin Ali, ketika salat terbakar apapun yang ada sekeliling beliau, kebakaran yang dahsyat bagaimanapun, beliau tidak merasa semua itu karena beliau sedang konsentrasi kepada Allah dan menikmati konsentrasi itu kepada saat berdialog dengan kekasihnya Rabbul Alamin. Tidakkah engkau merasa panasnya api? Beliau cuma berkata, aku ingat api akhirat atau neraka sehingga aku lupa apapun api dunia ini. Ali Zainal Abidin. Al-iqbalu tam ala al-ibadah. Bahkan sulit untuk kita sebutkan satu persatu mengenai keindahan yang ada dalam Islam ini. Walaupun sering saya ulang-ulangi, kalau kita membicarakan masalah ibadah seorang imam, bukan berarti ibadah itu kemudian melupakan hal-hal lain, bagaimana cara hidup dengan masyarakat. Karena ibadah yang harus kita fahami, ayyuhal ikhwah, ibadah itu bukan salat, rukuk, bukan salat, puasa, haji, umroh dan hal-hal semacam ini saja. Tapi ibadah itu ialah segala aktivitas kehidupan kita yang menurut ketentuan syariat kita lakukan untuk Allah, semua itu ibadah. Maka kalau kita membicarakan begini dahsyatnya ibadah Imam Ali Zainal Abidin dan para imam-imam yang lain, bukan berarti kemudian masa hidup mereka hanya habis di mihrab, tidak hidup dengan umat, tidak memikirkan para mustadhafin, tidak ingin amal ma'ruf nahi mungkar, bukan itu. Tapi arti ibadah mencakup seluruh kebenaran yang ada dalam Islam. Al-Imam Ali Zainal Abidin pernah tawaf di Ka'bah yang begitu besar pahalanya. Tawaf beliau belum selesai, di tengah-tengah tawaf beliau keluar dari Masjidil Haram. Tawaf beliau belum selesai, sehingga orang yang memperhatikan beliau mendatangi beliau, dikejar, dikatakan, wahai putra Rasulullah, engkau tawaf belum selesai, kamu keluar, apa gerangan, ada sesuatu, apa yang terjadi? Kata Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang ahli ibadah, ahli sujud, beliau berkata, ada orang yang memerlukan bantuan dariku, dan membantu orang itu ibadah pahalanya lebih besar dari tawaf di Baitul Haram, di Ka'bah. Ini arti ibadah yang ada difahami oleh para a'immah ahlul bait, dan ini ibadah yang sebenarnya dalam Islam. Pernah mungkin kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ketika beliau bersabda, al-ibadatu sab'una juz' wa afdaluha talabul halal. Ibadah itu ada 70 bagiannya, dan yang paling mulia ialah mencari nafkah halal. Artinya kerja, termasuk ibadah besar. Al-Imam Ali Zainal Abidin dalam sejarah yang ada pada kita adalah dalam arti ibadah yang semacam ini, sehingga dalam munajat-munajat beliau yang terkenal dengan As-Sahifatus Sajjadiyah atau Al-Munajat yang ada di 15 munajat, dan semua itu ini menunjukkan arti ibadah yang bukan cuman kemudian melupakan hamba Allah dan kesulitan-kesulitan hamba Allah. Beliau ahli ibadah, tapi beliau yang memikirkan umat. Sejarah mencatat bahwa beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau adalah orang yang selalu menyelesaikan kebutuhan orang Madinah. Beliau kalau menjelang malam, beliau keliling ke rumah-rumah orang miskin, ke rumah-rumah janda dan anak yatim untuk memberikan makanan mereka, dan orang-orang Madinah tidak tahu siapa beliau. Ketika wafat salamullahi alaih, Al-Imamul Baqir ketika memandikan jasad suci itu, beliau menangis, menemukan ada benjolan besar di sini dan keras. Para putra-putra beliau bertanya, apa yang terjadi pada ayah kita ini? Al-Imam Baqir cuma menangis. Beliau berkata, ayahku ketika semua keluarga telah tidur, beliau selalu memikul gandum dan makanan-makanan keliling ke rumah janda-janda orang Madinah, dan karena seringnya membawa barang yang berat sehingga mengeras sisinya ada benjolan, dan itulah Imam Sajjad. Dan ini arti ibadah menurut Ahlul Bait dan menurut Islam yang sebenarnya. Bahkan kadang-kadang orang yang menerima itu tidak tahu, setelah beliau wafat baru tahu. Ada bahkan orang yang ketika menerima setiap malam dari beliau, orang itu pernah berkata, aku bersaksi kamu lebih mulia dari Ali bin Husain. Dia nggak pernah memikirkan kita, dan beliau diam saja kalau beliau yang memberikan. Setelah beliau wafat, baru orang itu nggak mendapatkan lagi bantuannya. Baru dia tahu, kebelakangan hari beliau tahu bahwa ternyata yang datang itu dan yang kukatakan kamu lebih mulia dari Ali bin Husain, ternyata itu beliau sendiri, Al-Imam Sajjad. Sehingga orang itu lari ke kuburan Imam Sajjad, merintih dan menangis dan mohon maaf kepada Imam Sajjad. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra' aw bil laili wan nahar sirran wa alaniyah. Ini adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin dalam arti bentuk membantu kaum mustadhafin. Bukan cuman itu, beliau seperti yang kemarin saya sebutkan ketika kita membicarakan Imam Musa Al-Kadhim, beliau Imam Ali yang sampai dijuluki orang Muharrirul Abid. Beliau yang selalu setiap hari beli budak dan setiap saat memerdekakan budak. Pernah mungkin saya sampaikan, entah itu kapan, dalam memperingati Imam Ja'far, atau saya sebutkan bahwa sebagaimana ditulis oleh buku-buku sejarah, beliau setelah Karbala, beliau selalu diteropong oleh pemerintahan setempat. Karena itu beliau nggak mampu menyampaikan ilmunya dengan bebas, orang datang ke rumah beliau menimbah, tidak. Karena pemerintahan saat itu selalu meneropong beliau dan melarang hal-hal semacam ini. Karena itu beliau kemudian membeli budak-budak. Sekian banyak budak dibeli oleh beliau. Kemudian budak-budak itu di rumah beliau selalu setiap hari diberikan pelajaran, dikader. Dan setiap tahun mereka kemudian dimerdekakan. Kadang-kadang di akhir Ramadan beliau merdekakan. Kadang-kadang diajak di Arafah, diajak haji di Arafah, mereka dibebaskan sambil masing-masing disuruh pergi ke bumi Allah. Dan bukan hanya dibebaskan, tapi diberi uang yang cukup agar mereka bisa hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang terhormat, bukan diinjak-injak haknya. Dengan cara itu beliau ingin menyampaikan ilmu Rasulullah kepada mereka, budak-budak ini. Bahkan dalam malam-malam Ramadan terakhir, sejarah mencatat kalau beliau mengumpulkan budak-budak yang sekian banyak yang beliau beli, beliau mengatakan kepada mereka, kamu
wahai fulan yang namanya, kamu di hari ini pernah berbuat salah padaku. Ingat, iya. Kamu semua diingat disebut kesalahannya. Kemudian beliau angkat tangan pada Allah. Ya Allah, Engkau memerintahkan kami untuk memberikan maaf orang-orang yang salah. Ya Allah, saksikanlah orang-orang ini pernah melakukan salah padaku dan mereka mengakui kesalahannya. Ya Allah, saksikanlah aku telah ampuni semua kesalahan mereka, dan lebih dari itu aku merdekakan mereka ya Allah. Kemudian beliau menangis, tinggal aku hambamu ya Allah, masih aku mengharapkan ampunan darimu, dan bebaskanlah aku dari api neraka. Itulah Imam Sajjad, Muharrirul Abid. Kalau kita mendengar sejarah, kadang-kadang kita mendengarkan sejarah Imam memerdekakan budaknya karena budak itu ketika melakukan kesalahan, budak tersebut membaca ayat Quran, dan itu beberapa terjadi. Ini bukan berarti budak itu mengingatkan Imam Sajjad dengan Al-Quran, tidak. Budak itu ingin mempraktekkan ilmu yang di Imam Sajjad. Jadi ketika dia menyampaikan itu seperti ujian singkat begitu. Ketika menyampaikan budak itu, Imam Sajjad mengetahui bahwa ia telah menghafal apa yang kuajarkan, maka itu diberi balasan untuk dimerdekakan. Satu contoh, pernah sejarah menulis bahwa ada jariyah, budak wanita, yang melakukan kesalahan. Ada yang mengatakan menumpahkan air panas kepada beliau, ada yang mengatakan pada putra beliau. Dalam keadaan semacam ini, budak wanita itu langsung membaca wal kadhiminal ghaidha, artinya orang yang menahan marahnya. Imam Sajjad menoleh pada dia, kadhamtu ghaidhi, aku telah tekan kemarahanku. Kemudian budak itu meneruskan ayat Quran, wal afina anin nas, dan yang memaafkan manusia. Kata Imam Sajjad, telah ku maafkan kesalahanmu. Kemudian budak itu masih meneruskan ayat Allah yang berbunyi akhirnya, karena wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Kata Imam Sajjad, aku merdekakan kamu. Jadi bukan Imam Sajjad diingatkan oleh budak itu terhadap ayat itu, tidak, tetapi Imam Sajjad telah mengajarkan semua itu pada mereka. Karena itu ketika kejadian, mereka mengulangi pelajaran itu, dan karena gembiranya imam, orang ini memahami ilmu ini, dibebaskan oleh al-imam. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Beliau cuma berkata, kadhamtu ghaidhi afautuk wa anti hurrah liwajhillah. Inilah al-Imam Sajjad. Bahkan ada satu cerita yang ingin saya sampaikan, karena ini pembahasannya Imam Sajjad banyak sebenarnya. Kalau kita cukup sekali ini sekali, kalau enggak bisa kita ulangi 2 kali. Karena nanti setelah setelah Karbala, ini kajian-kajian yang perlu kita kaji berkaitan dengan Imam Ali Zainal Abidin. Coba ada sejarah, satu riwayat diriwayatkan dari buku Manaqib Al-Abi Talib dari Ibrahim ibni Adham atau dan dari Fath Al-Musili, kedua-duanya, dan salah satu dalam buku-buku tertentu mereka berdua, salah satu tertentu nama seorang dari mereka menyebutkan satu kejadian begini. Suatu hari dibilang, kata Ibrahim ibn Adham, aku sedang di perjalanan di Sahra dengan kafilah menuju haji melewati Sahra. Ketika kafilah kita istirahat, aku keluar dari mereka, dari tempat yang sunyi karena ingin melakukan sesuatu di tempat itu, qadha'il hajah. Di tempat semacam itu, Sahra, gersang, gak ada sesuatu. Aku melihat seorang anak yang masih 7 atau 8 tahun umurnya. Aku teriak, Sahra, padang pasir semacam ini, tidak ada air, gak ada semuanya, ada anak kecil sendirian. Didekati, dipanggil. Kata Ibrahim bin Adham, ila aina, mau kemana kamu? Kata anak kecil itu, uridu baita rabbi, aku ingin ke rumah Tuhanku. Artinya ingin ke Ka'bah, dia ingin haji. Kata orang itu teriak, qultu habibi innaka saghir, kamu masih anak, walaysa alaika fardun wala sunnah, kamu belum ada kewajiban untuk pergi ke haji.
Kata anak itu, ya Syekh, ma ra'aita man huwa asghar minni man huwa asgharu sinnan minni qad mat. Wahai seorang tua, dia bilang, kamu enggak pernah dalam hidupmu melihat seorang anak yang lebih kecil dariku dan mati? Kamu enggak pernah lihat anak kecil mati, wahai Syekh? Kata orang tua itu, iya, pernah. Artinya kamu mengatakan aku masih kecil, aku enggak layak pergi ke Ka'bah. Kamu enggak pernah lihat anak kecil mati? Terperanjat juga Syekh ini. Kata orang itu teriak kemudian, fa aina zad? Mana bekalmu menuju ke sana? Oke lah, kamu harus ke sana. Fa aina zad war rahilah? Mana bekalmu dan mana kendaraanmu? Jawaban anak itu, zadi taqwaya wa rahilati rijlaya wa qasdi maulaya. Zadi taqwaya, bekalku adalah ketakwaanku pada Allah. Kemudian warahilati rijlaya, kendaraanku kedua kakiku ini. Wa qasdi, tujuanku maulaya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Aku menuju kepada Allah dengan bekal takwa dan kendaraan kedua kakiku ini. Qala ma ara syai'an minat ta'ami ma'ak. Orang tua ini masih enggak puas, dia bilang, aku enggak melihat sesuatu, aku enggak lihat makanan yang kamu bawa. Padahal sudah dijawab, bekalku ketakwaan, kendaraanku kedua kakiku, tujuanku Allah. Kata orang tua ini, aku enggak melihat kamu membawa makanan. Dengarkan jawaban anak ini. Dibilang, ya Syekh, kalau kamu diundang seseorang untuk pergi ke rumahnya, apakah layak kamu dari rumahmu bawa makanan sendiri? Kita diundang orang, dijamu orang, diundang. Apakah kamu diundang orang untuk dijamu di rumahnya, kemudian kamu dari rumahmu membawa bekal sendiri, makanan sendiri untuk pergi ke rumah orang itu? Qultula, kata orang tua, enggak mungkin. Orang kalau diundang seseorang mau dijamu, enggak bisa, enggak bakal dia bawa dari rumahnya sendiri, karena menghina yang akan menjamu itu. Kata dia, lah. Kemudian kata anak itu, aku dipanggil oleh Tuhanku untuk pergi ke tempatnya, dan pasti ia akan menjamu aku. Orang ini tambah heran melihat jawaban demi jawaban anak kecil ini. Akhirnya orang itu berkata, oke lah, silahkan kamu gunakan kedua kakimu itu, berangkatlah. Kata anak itu, alayyal jihad wa alaihil balagh. Aku usaha dan dia yang menyampaikan aku. Tidakkah engkau membaca Al-Quran, wahai Syekh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berfirman, siapa yang usaha, bergigih usaha menuju pada kami, pasti kami beri petunjuk, dan Allah bersama orang-orang yang baik. Kata Ibrahim bin Adham atau Musil ini, dalam suasana semacam ini datang seorang pemuda yang tampan wajahnya, dia bilang. Kemudian pakai baju putih-putih, kemudian memeluk anak kecil itu. Aku heran, kata dia. Aku bertanya kepadanya, aku menoleh kepada pemuda itu. As'aluka billadhi hassana khalqak, man hadas sabi. Pemuda, aku minta, aku mohon kamu menjawab. Artinya aku bertanya demi Allah yang telah membaik, yang mengindahkan wajahmu, mentampankan wajahmu, siapa anak kecil ini? Kata pemuda itu, ama ta'rifu? Kamu enggak kenal anak ini? Hadza Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Talib. Anak ini adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, Ali Zainal Abidin. Kata Ibrahim, kemudian aku pergi kepada anak kecil itu, aku natap wajahnya, aku berkata, as'aluka bi abaik. Aku tanya dengan kebesaran ayah-ayahmu, siapa pemuda ini? Kata Imam Ali Zainal Abidin, umurnya masih kecil saat itu, ama ta'rifu? Kamu enggak kenal pemuda ini? Qala la. Qala hadza akhi Hidhir. Hadza akhi Hidhir ya'tina kulla yawmin fayusallim alaina. Ini saudaraku Khidir, setiap saat datang untuk mengucapkan salam pada kita.
Kata orang tua dalam dialog akhir ini, demi kebesaran ayah-ayahmu, tidakkah engkau beritahu padaku dengan apa kamu mampu melewati tempat-tempat semacam ini dalam perjalanan ini tanpa bekal? Kata Imam Ali, aku membawa bekal, bukan tidak punya bekal. Bala ajuzu bizat, dan bekalku 4, dia bilang. Kata orang tua itu, wa ma hiya, apa bekalmu itu? Dalam perjalananmu yang jauh semacam ini, apa bekalmu? Dengarkan bekal ini ayyuhal ikhwah. Dan ini bekal kita. Orang yang memiliki bekal ini bukan hanya menempuh perjalanan dunia, tapi perjalanan dunia dan akhirat pun akan ia lewati. Dan ini bekal kehidupan. Orang yang punya bekal ini nggak pernah akan takut menghadapi siapapun, di hadapan siapapun, di tempat manapun di bumi Allah ini, karena punya 4 ini bekal. Dengarkan bekal ini, dan ini pelajaran sangat penting untuk kita. Wa ma hiya, apa bekalmu? Pertama, kata orang ini, arad dunya kullaha bihadzafiriha mamlakatullah. Pertama bekalku ialah aku melihat dunia semua ini dari ujung ke ujung hanyalah kerajaan Allah, milik Allah. Kedua, wa aral khalqa kullahum abidullah wa ima'uhu wa iyaluh. Aku lihat semua makhluk Allah ini adalah, semua yang wujud ini adalah makhluk Allah. Dunia semua adalah mamlakatullah, kerajaan Allah dan milik Allah. Dan semua yang ada, makhluk yang hidup ini, semua adalah hamba-hamba Allah. Ketiga, wa aral asbaba wal arzaqa biyadillah. Aku melihat semua sebab dan rezeki ini hanya di tangan Allah. Kalau enggak menentukan Allah, tidak pernah akan sampai rezeki itu. Keempat, wa ara qada Allah nafidzan fi kulli ardillah. Aku melihat ketentuan Allah pasti terlaksana di bumi Allah. Kata orang tua itu teriak, qultu ni'maz zadu zaduk, sebaik-baik bekal-bekalmu, wa anta tajuzu biha mafawizal akhirah fa kaifa mafawizad dunya. Kamu dengan bekal 4 itu bisa melewati akhirat, apalagi dunia. Pertama, aku lihat dunia semuanya dari ujung ke ujung hanyalah mamlakatullah, kerajaan milik Allah, kerajaan Allah. Aku lihat semua makhluk hanyalah hamba-hamba Allah. Aku melihat sebab dan rizki hanya di tangan Allah. Aku melihat ketentuan Allah pasti terlaksana di bumi Allah. Orang kalau punya 4 ini nggak pernah asing dia. Dimanapun dia tenang. Ini semua bumi milik Allah. Di hadapan siapapun beliau tenang. Dia tenang karena apa? Dia yakin yang dihadapi ini, manusianya, jinnya, hayawannya, semua adalah makhluk Allah. Dan tidak pernah gentar dengan sesuatu karena ia yakin sebab dan semua rezeki ini hanya di tangan Allah. Dan kemudian ia yakin yang ditentukan oleh Allah pasti terjadi, nggak ada yang mampu menolaknya. Kalau kita punya 4 ini adalah bekal menuju kemana saja, tapi itu bekal yang terindah. Membicarakan Al-Imam Husain, Al-Imam Ali Zainal Abidin, membicarakan banyak hal. Beliau juga memiliki satu risalah atau kitab yang namanya Risalatul Huquq. Bagaimana hak-hak yang harus diberikan. Hak seorang hakim terhadap rakyat, hak seorang ayah, hak seorang ibu, hak seorang anak, hak seorang pembantu, bahkan anggota badan, hak lisan kita, hak mata kita, hak semuanya. Itu semua tertulis dalam Risalatul Huquq. Yang saya anjurkan untuk diri saya dan antum juga, coba kita baca risalah-risalah itu, bagaimana kita kemudian memberikan hak masing-masing yang harus kita berikan. Al-Imam Ali Zainal Abidin ikut di Karbala, dan beliau yang selalu mengajak umat sepanjang kehidupan untuk selalu mengenang Imam Husain dalam peristiwa Karbala. Beliau hidup di Karbala, menyaksikan semua pembantaian di Karbala. Karena itu kemudian sepanjang hidup beliau setelah Karbala selalu beliau habiskan dengan tangisan dan rintihan. Disodorkan air, beliau menangis. Belum minum air, beliau teriak, "Ya Allah, ayahku wafat dalam keadaan dahaga.
Dalam keadaan apapun selalu beliau mengingat Abi Abdullah al-Husain. Pernah beliau berjalan, dalam perjalanan beliau nampak ada seorang asing di kota itu, di Madinah, dipanggil, "Kamu dari mana?" Bilang, "Aku seorang asing, bukan dari kota sini." Imam bertanya, "Kalau kamu di sini sampai terjadi sesuatu, artinya kalau kamu wafat, nggak takutkah kamu? Siapa yang akan nanti mengatur jenazahmu, memandikan kamu, mengkafani kamu? Ini bukan kotamu." Kata orang itu, "Nggak pernah aku akan takut, karena aku hidup di sekeliling orang muslimin, pasti mereka akan bantu aku." Teriak beliau, nangis, "Mata abi wala kafan wala." Diingat semuanya, tanpa dikafan dan semuanya. Terus beliau mengingat ayah beliau dalam rintihan dan tangisan. Bukan beliau, ini penting, bukan beliau sebagai seorang imam yang nggak menerima ketentuan Allah, bukan beliau orang yang gelisah dan terlalu nggak memiliki kesabaran, bukan itu. Tetapi justru memang beliau sengaja lakukan semacam ini sebagai cara untuk beliau agar peristiwa Karbala jangan dilupakan oleh sejarah, oleh sepanjang umat. Karena mengingat Karbala artinya ingat untuk mengenyahkan yang zalim dan membantu orang mazlum. Dan itu tujuan Al-Imam Ali Zainal Abidin. Bahkan beliau sakit sekali beliau saat itu, sehingga beliau bangun pun nggak bisa. Tapi detik-detik terakhir beliau ingin bangun, beliau berkata pada bibinya atau ammehnya Zainab, "Aku minta tongkat dan pedang. Aku ingin bantu ayahku. Aku nggak bisa mendengarkan teriakan ayahku. Aku nggak bangkit membantu masuk ke medan pertempuran, membunuh musuh-musuh Allah." Ketika dengar itu, Sayyidah Zainab menangis, dan Imam Husain kemudian datang berkata pada Siti Zainab, jaga dia putraku Husain Ali. Jangan boleh tampil kemana, biar agar bumi Allah tidak pernah sunyi dari Ahlul Bait." Karbala beliau menyaksikan bagaimana dibantai saudara-saudara beliau, keluarga beliau, ayah beliau terakhir. Kemudian setelah Karbala belum selesai, beliau ketika ditawan, ini satu problem yang besar, musibah yang besar, karena beliau harus ditawan dengan wanita-wanita keluarga Rasul, yang mana wanita-wanita itu harus dijaga kehormatannya, tapi hari ini harus dia dikelilingkan dari tempat ke tempat. Kadang-kadang cadar mereka dibuka, sehingga Imam Ali Zainal Abidin ketika dalam perjalanan ditawan itu, beliau didatangi seseorang yang tahu orang itu kalau ini keluarga Rasulullah. Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Wahai seorang tua, kamu memiliki sesuatu bisa bantu aku?" Kata orang itu, "Iya wahai putra Rasulullah, apa yang kamu inginkan?" Kata Imam Ali Zainal Abidin, "Kalau kamu punya uang, berikan kepada yang mengangkat dengan tombak kepala suci ini, agar meletakkan di belakang, jangan di depan. Karena ketika mereka menyaksikan kepala itu, mereka akan menyaksikan putri-putri Rasulullah. Dan aku tidak mau putri-putri ini yang harus ditempatkan tempat yang layak, tapi dikelilingkan bagaikan budak." Melihat Zainab dirampas cadarnya, melihat Ummi Kulthum, melihat Fatimatus Sughra, melihat Rabab, melihat Laila, melihat Sukaina, ini beliau tidak mau dilihat dengan semacam ini. Karena itu musibah besar beliau adalah ketika beliau ditawan dalam perjalanan dan sampai di Kufah, di tempat Ibnu Ziyad, atau kelak ketika sampai di istana Yazid ibn Muawiyah. Kan di peristiwa Karbala itu, ketika tawanan-tawanan itu digiring masuk Kufah, kan orang disebarluaskan di sana. Yang akan datang, yang akan lewat sebentar lagi ini adalah rombongan tawanan-tawanan dari orang-orang yang memberontak pemerintahan Yazid. Mereka nggak nyebutkan itu keluarga Rasulullah. Sehingga ada satu dialog yang ingin saya sampaikan indah di sini. Ada seorang tua. Jadi ketika rombongan tawanan itu datang, ayyuhal ikhwah, itu seperti orang semua keluar, seperti orang mau menyaksikan karnaval begitu, semua keluar ingin melihat. Bahkan di Syam dihiasi kota-kota, di Kufah pun dihias sebelumnya itu. Semua orang keluar ingin melihat
Dalam perjalanan Imam Sajjad salamullahi alaihi di Syam, diampiri seorang tua, imam dibelenggu tangan kaki sehingga sini leher beliau salamullahi alaihi terus mengeluarkan darah karena kerasnya ikatan besi yang mengikat beliau. Ada seorang tua mendekati imam kemudian berkata, alhamdulillah alladzi ahlakakum wa amkanal amir minkum. Segala puji bagi Allah yang menghancurkan, membinasakan semua kalian dan memenangkan amir kita, artinya Yazid, untuk bisa menguasai semua kalian. Apa kata Imam Sajjad? Ya Syekh, aqra'tal Qur'an. Hai seorang tua, kamu pernah membaca Al-Quran? Orang ini teriak, "Nam! Bala qara'tu." Katanya imam, aqra'ta qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa qara'ta wa ati dzal qurba haqqah wa qara'ta wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidzil qurba. Kamu membaca semua ini wahai Syekh? Katanya Syekh, baca aku. Naam qara'tu. Qala Imam Ali Zainal Abidin, nahnu wallahil qurba fi hadhil ayah. Kami semua kurba yang diminta oleh Allah untuk dicintai oleh setiap muslim itu kami. Kemudian kata imam, aqra'ta qawlahu ta'ala innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kamu baca ayat ini wahai seorang tua? Kata orang itu, "Naam, qara'tu bala." Qala al-imam, "Nahnu ahlul bait alladzi khassahumullah bit-tathhir." Kami adalah ahlul bait yang Allah telah sucikan kami. Qala Syekh, "Billahi 'alaika antum hum." Kata orang itu, "Memang kalian itu semua? Apakah semua ayat-ayat ini untuk kalian dan kalian ahlul bait?" Kata Imam Ali, wa haqqi jaddina inna lanahnu hum min ghairi syak. Demi kebesaran datuk kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kami semua yang termaktub dan tersirat dalam ayat-ayat tersebut. Ini ketika ini mulai Imam Zainal Abidin meneruskan revolusi ayah beliau. Ini beliau mulai menggoncangkan kerajaan Yazid. Di depan Ibnu Ziyad. Ini Ibn Ziyad yang begitu biadab. Beliau pun di depan Ibnu Ziyad telah mengungkapkan hal-hal yang menghapus semua yang mereka mengaku kami adalah menghabiskan orang-orang yang membangkang dari kerajaan, melawan kerajaan yang ingin berontak. Itu beliau kikis semua itu. Beliau ingin kembalikan umat agar mengenal siapa sebenarnya kita Ahlul Bait. Ketika di istana Yazid juga Al-Imam Ali Zainal Abidin menggoncangkan istana Yazid dengan khutbah-khutbah beliau yang begitu indah dan ditulis oleh sejarah, yang membatalkan dan menghapus semua pengakuan-pengakuan kerajaan zalim ini terhadap yang mereka lakukan terhadap Islam. Di depan Yazid, di istana Yazid. Di luar istana ketika orang-orang datang menyengok beliau juga beliau sebutkan semua hal ini. Setelah beliau sampai rombongan tawanan ini di istana Yazid, Yazid ibn Muawiyah mengajak mereka untuk menyambut datang tawanan-tawanan ini, kemudian menampilkan juru-juru bicara al-khatib demi khatib ahli khutbah untuk menyampaikan khutbah memuji Yazid dan mengenyahkan ini keluarga Rasulullah yang telah dihabiskan semua ini. Para khatib bayaran istana ini memuji kebesaran Yazid, mengenyahkan, menghina keluarga Rasulullah, mencaci Al-Imam Ali bin Abi Thalib, menyalahkan Al-Imam Husain terus dalam keadaan semacam ini. Dan semua orang teriak, menampakkan kegembiraan mereka dan Yazid ada di situ. Al-Imam Ali Zainal Abidin minta izin, aku ingin menyampaikan khutbah sedikit. Kata Yazid, jangan. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, aku ingin naik ke mimbar ini menyampaikan sesuatu yang dari sesuatu itu ada keridhaan Allah. Aku ingin melakukan sesuatu.
ditolak oleh Yazid. Sampai orang-orang datang pada Yazid sekelilingnya. Yazid kasih kesempatan. Seorang pemuda apa sih yang akan dibicarakan? Kata Yazid, ini keluarga Muhammad, kalau bicara berbahaya. Imam Ali minta, Yazid menolak. Orang-orang itu akhirnya memaksa Yazid, kayak Yazid suruh naik. Imam Ali Zainal Abidin 23 tahun umurnya saat itu, telah menyaksikan semua peristiwa yang sangat-sangat mengejutkan dan mengiris-ngiris hati Karbala. Dengan semua kesedihan, semua musibah, segala macam, melihat tawanan-tawanan wanita-wanita Rasulullah dan semua yang menimpa pada beliau dan keluarganya, beliau diizinkan ceramah. Ceramah beliau hanya singkat, tidak mengungkapkan ceramah-ceramah yang panjang lebar dengan dalil dan semuanya. Karena memang waktunya nggak mengizinkan, tapi waktu yang sangat sedikit itu beliau ambil satu kesempatan untuk mengenyahkan Yazid di hadapan mereka, dan untuk mengenalkan siapa Ahlul Bait, untuk juga menghapus yang ada di masyarakat bahwa mereka ini orang-orang yang salah, tanpa mencaci, tetapi dalam ungkapan beliau yang indah cukup orang memahami siapa mereka Ahlul Bait. Karena itu waktu Imam Ali Zainal Abidin khutbah, semua orang menangis dan semua ingin berontak saat itu, sehingga Yazid memerintahkan muadzin untuk adzan. Sebentar lagi akan saya baca khutbah singkat beliau, walaupun enggak semuanya. Beliau pertama menyebutkan khutbahnya begini: Ayuhan nas u'tina sittan wa fuddilna bi sab'in. U'tina al-ilm wal hilm was samaha wal fasaha was syaja'ah wal mahabba fi qulubil mu'minin. Hai manusia-manusia yang hadir, kami diberi 6 dan kami dimuliakan dengan 7 hal. Kami diberi ilmu, kesabaran, kebaikan, kefasihan, keberanian, dan kami diberi oleh Allah adalah al-mahabba fi qulubin nas. Orang yang hatinya bersih pasti akan mencintai kita, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. وفضلنا بأن منا النبي المختار والصديق والطيار وأسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة نساء العالمين فاطمة البطول وسبطة هذه الأمة. Kami diberi kemuliaan karena dari kamilah Nabi yang mulia, Siddiq Ali bin Abi Talib, Tayyar adalah Ja'far Tayyar, Asadullah dan Asad Rasuli Hamzah, dan dari kami Sayyidatun Nisa'il Alamin, Fatimah Az-Zahra, dan kedua pemuda penghuni surga. Ayuhan nas, saya akan bacakan teks Arabianya 2 menit paling, walaupun enggak semuanya. Ayuhan nas, beliau berkata, man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa amba'tuhu bihasabi wa nasabi. Siapa yang telah kenal aku, biar ia telah kenal. Yang belum kenal, belum tahu aku akan perkenalkan siapakah aku. Kemudian beliau bersabda, Ana ibnu Makkah wa Mina, ana ibnu Zamzam wa Safa, ana ibnu man hamala ar-rukna bi atrafir rida, ana ibnu khair man i'tazara wartada, wa khair man tafa wa sa'a wa hajja wa labba, ana ibnu man humila alal buraq wa balagha bihi Jibril sidratal muntaha fakana qaba qausaini aw adna, ana ibnu man shalla bi malaikatis sama, ana ibnu man ahya ilaihi al-jalil ma auha, ana ibnu Fatimatiz Zahra sayyidatin nisa wa ibnu Khadijatil kubra, ana ibnul murammal bid-dima, ana ibnu dzabihil Karbala. Dan ini masih banyak, anak-anak masih banyak. Semua mengingatkan kebesaran keluarga ini. Kenapa? Kenapa Imam Sajjad dalam khutbahnya cuma mengenalkan beliau dan keluarga besar beliau? Mengenalkan putra siapa beliau? Beliau dalam khutbah yang singkat ini tidak mengenyahkan Bani Umayyah dan menyebutkan kejelekan Bani Umayyah, tetapi cukup mengenalkan siapakah Ahlul Bait. Karena orang saat itu dikaburkan pemahaman mereka mengenai Ahlul Bait. Karena itu ketika beliau berkata, aku putra Makkah dan Mina, aku putra Ka'bah, aku putra yang membawa rukun, aku putra aku putra seorang Rasul yang diisrakan oleh Allah, aku putra, sampai menyebutkan Imam Ali menyebutkan semua, terakhir beliau menyebutkannya, aku adalah putra yang disembelih di Karbala. Ketika sampai kalimat ini, semua yang hadir berubah nangis.
Tadinya yang ketika khatib-khatib palsu memuji Yazid, mengenyahkan mereka ini, terbalik semua keadaannya. Mereka baru sadar ternyata yang dibantai ini adalah cucu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Yazid melihat orang mulai ribut, nangis sana histeris. Takut Yazid kalau ini terjadi sesuatu yang akan mengkhawatirkan. Yazid kemudian berkata kepada muadzin, "Adzanlah." Entah itu waktu azan atau tidak, tapi Yazid ingin mengalihkan pandangan supaya selesai ini. Sang muadzin azan, Imam Ali Zainal Abidin masih tetap di atas mimbar itu. Ketika sang muadzin mengata Allahu Akbar, Imam Ali bersaksi, kabar terus. Ketika muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, Imam Ali Zainal Abidin di mimbar juga mengeluarkan suaranya lantang, aku bersaksi dengan mengenai keesahan Allah, semua anggota badanku bersaksi dan semua yang panjang. Ketika sang muadzin berkata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin dari mimbar itu menoleh kepada Yazid, "Hei Yazid, Muhammad ini datokku atau datokmu? Kalau kamu katakan Muhammad ini datokmu, semua yang hadir tahu kamu pembohong. Kalau kamu katakan itu datokku, kenapa kami keluarganya kamu dibantai di Karbala?" Ada Ali Zainal Abidin. Ini Imam Ali yang terkenal dengan ibadahnya dan mihrabnya. Ini beliau. Ini beliau yang menggoncangkan kerajaan saat itu. Dan ketika beliau kembali di Madinah, beliau juga yang akhirnya menjadikan orang-orang begitu benci dengan kerajaan Umayyah. Yang terjadi beberapa peristiwa-peristiwa kebangkitan yang bangkit melawan mereka, orang-orang yang zalim. Khutbah beliau. Begitu juga Zainab salamullahi alaiha. Hari Arba'in, jangan lupakan Zainab ayyuhal ikhwah. Kaji siapa Zainab, khususan di hari Arba'in. Sehingga ketika orang Madinah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin dalam ketakwaannya, dalam ibadahnya, dalam dermawannya, dalam menyintai manusia, ingin mengembalikan mereka dari perbudakan, dalam rangka beliau memerdekakan budak, dalam hal semua ini mereka semua pergi pada Imam Ali, melupakan ini orang-orang Bani Umayyah dan kekejaman Bani Umayyah. Satu contoh, ketika beliau haji salamullahi alaihi, di waktu yang sama, anak seorang raja juga ikut haji waktu itu, Hisham bin Abdul Malik, anak dari Abdul Malik. Ketika waktu haji penuh dengan orang pasti. Ketika Hisham ini dalam haji begitu sulit selesai tawaf, ingin mencium Hajar Aswad, tapi nggak mampu. Berdesaknya orang. Hisham anak raja saat itu, Waliul Ahad akan mungkin mendekati nggak mampu, sehingga menjauh sana didirikan kursi duduk menunggu orang sampai agak reda sedikit, kesulitan. Tapi di waktu tidak lama ketika dia duduk melihat orang begitu tawaf di haji mana di Ka'bah dan berebutnya orang mencium Hajar Aswad, tidak lama Imam Ali Zainal Abidin setelah tawafnya beliau ingin mendekati Hajar Aswad, semua orang minggir memberi jalan untuk beliau berjalan. Beliau adalah Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki wajah Rasul, tampanan Rasul, akhlak Rasul, dan orang-orang ini mengenal siapa beliau. Ketika semua ini minggir, Hisham merasa benci, dengki. Aku menguasai kerajaan saat itu, anak raja nggak mampu. Kenapa ini? Ada orang samping dia tanya pada Hisham, Hisham siapa ini? Hisham tahu itu Ali Zainal Abidin dan tahu bagaimana hati orang ke sana perginya. Kata Hisham pura-pura, aku nggak kenal siapa dia. Hisham pura-pura tidak mengenal. Di waktu saat sebelahnya itu ada seorang syair bernama Farazdak. Kalau kita ingat Farazdak, Imam Husain ketika berangkat ke Kufah, Farazdak keluar dari Kufah. Imam Husain bertanya, ya Farazdak, bagaimana kamu lihat orang Kufah?
Kata Farasdak, qulubun nasi ma'ak walakinna suyufahum alaik. Hati mereka bersamamu wahai putra Muhammad, tetapi pedang-pedang mereka akan dihungus di atas kalian, di atas kamu, akan dihunguskan kepada kalian. Kata Farasdak, aku tahu siapa dia. Hisham menoleh benci karena Farasdak. Kemudian Farasdak berkata, mengungkapkan, aku tahu siapa dia, spontan memuji Imam Ali dengan bait-bait syair yang amat populer sekali. Dan kemudian Farasdak mengharapkan dari bait-bait inilah keselamatan beliau di akhirat kelak. Dari bait-bait syair ini. Ketika orang itu bertanya kepada Hisham, siapakah dia? Hisham berkata, aku enggak tahu. Farasdak berkata, aku tahu. Kemudian Farasdak berkata, hadzal ladzi ta'riful batha wa ta'atahu wal baita ya'rifuhu wal hillu wal haramu. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim. Hadza at-taqiyyun naqiyyut tahirul alamu. Idza ra'athu quraisyun qala qailuha ila makarimi hadza yantahil karamu. Yakadu yumsikuhu irfana rahatihi ruknul hatimi idza ma jaa yastalimu. Hadza ibnu Fatimah in kunta jahiluhu bijaddihi anbiya'ullahi qad khutimu. Allahu syarrafahu qadaman wa faddalahu jara bidzaka lawhuhu fi lawhihi jara bidzaka lahu fi lawhihi wal qalamu. Falaysa qawluka man hadha bidha'irihi al-urbu ta'rifu man ankarta wal ajamu hammalu athqali aqwamin idha qadahu hulwa syama'ili tajlu indahu ni'amu. Ma qala la qattu illa fi tashahudihi laula at-tashahhudu kanat la'uhu na'amu. Kemudian min ma'syarin hubbuhum dinun wa bughdhuhum kufrun wa qurbuhum manja wa mu'tasamu. In udda ahlut tuqa kanu a'immatahum aw qila man khairu ahlil ardi qila humu. Dan terus banyak sekali. Kata Farasdak, kamu enggak kenal dia? Ini adalah putra seorang yang dikenal oleh semua kerikil-kerikil Mekah dan semua yang di Mekah, di haram maupun di luar haram. Ini adalah putra orang yang paling mulia semuanya. Ini adalah manusia yang paling bertakwa, yang suci, bersih. Terus kalau Quraisy melihatnya, pasti semua akan berkata kepada dia dan keluarganya, seluruh arti kebaikan ada pada mereka, hanya pada mereka. Dia adalah putra Fatimah. Kalau kamu enggak mengenalnya, maka dengan bijaddihi, dengan datuk orang ini yaitu Sayyidul Wujud, seluruh para nabi diakhiri oleh Allah. Allah telah memuliakannya dari awal ciptaannya. Begitulah yang tertulis dalam lauh dan qalamnya. Maka ungkapanmu wahai Hisham, aku enggak kenal, tidak pernah merugikan dia, karena yang Arab maupun Ajam semua mengenal siapa dia. Sampai kemudian dia berkata, yang selalu memikul makanan-makanan kepada mereka ketika mereka memerlukan bantuan, hammalu athqali aqwamin, dan walaupun begitu tetap indah budi pekertinya. Kemudian beliau berkata, tidak pernah berkata tidak dalam kehidupannya, semuanya na'am. Ma qala la, enggak pernah berkata tidak. Ma qala la qattu illa fi tasyahudihi, kecuali ketika bertasyahud, asyhadu an la, baru an la ilaha illallah, punya Allah di sana. Selainnya na'am. Orang perlu apa saja iya. Kemudian akhirnya beliau berkata, min ma'syarin, dari satu keluarga, hubbuhum dinun, mencintai mereka adalah kewajiban agama. Terus wa bughdhuhum kufrun, membenci mereka adalah kekufuran. Wa qurbuhum manja wa mu'tasamu, mendekati mereka artinya memperoleh keselamatan dan kesuksesan dalam kehidupan. Kalau dihitung-hitung siapakah orang yang paling ahli takwa di bumi Allah ini, atau dikatakan siapa orang yang paling mulia di bumi Allah, pasti orang berkata mereka. Satu bukti
berkaitan dengan beginilah orang masih kembalinya kepada Ahlul Bait dan menghapus cita-cita palsu yang selalu didengungkan oleh Bani Umayyah. Sahifah Sajjadiyah, kumpulan doa-doa beliau yang bukan hanya isinya doa, tapi di sahifah itu mengandung bermacam-macam khazanah ilmu, sehingga Sahifah Sajjadiyah disebut Zaburu Ali Muhammad, bagaikan Zabur di keluarga Muhammad. Zabur adalah kitab yang Allah berikan kepada Daud. Bahkan menurut Quzwaini dalam salah satu ceramahnya, banyak pengetahuan-pengetahuan sains yang baru diketemukan di abad 20 telah diungkap oleh Imam Sajjad dalam doa-doa beliau. Sebelum saya akhiri, beliau wafat diracun ya, 25 Muharram. Seperti yang sering saya ungkapkan, ma minna illa maqtulun aw masmum. Ada ungkapan-ungkapan indah yang kita mau lewat saja. Antara lain beliau pernah berkata, man qana'a bima qasamallahu lahu fahuwa min aghnan nas. Siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya, maka dia tergolong orang yang paling kaya. Orang yang menerima ketentuan Allah, pemberian Allah dengan senang, itu orang yang paling kaya. Tapi orang yang tamak, nggak pernah menikmati pemberian Allah, itu orang yang selamanya miskin. Imam Ali pernah mengomentari, faqirun man yatma, ghani man yakna. Akan miskin selamanya orang yang tamak, dan akan kaya orang yang menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Beliau juga menyebutkan ungkapan beliau, kafa binasrillahi lak antara aduwaka ya'mal bima'asillahi fika. Cukup kamu melihat pertolongan Allah kepadamu ketika kamu melihat musuhmu melakukan perbuatan keji, melanggar perintah Allah untuk menampakkan permusuhannya kepadamu dengan hal-hal yang melanggar ketentuan Allah. Artinya kalau ada musuh kita, artinya di sini musuh tidak keluar bukan dari Islam, tidak. Artinya mungkin kawan, tetangga dan semuanya. Orang yang memfitnah kita, membenci kita, memusuhi kita dengan cara-cara ketika membenci, memfitnah dengan hal melanggar perintah Allah, mengarang cerita palsu, menuduh sesuatu yang palsu dengan cara yang dilarang. Kata Imam, kamu sabarlah. Salah satu cukup kamu menampak Allah memberikan kepadamu pertolongan ketika kamu melihat musuhmu melakukan bermacam-macam maksiat dalam rangka menampilkan permusuhannya kepadamu. Dan ada ungkapan beliau ketiga, al khairu kulluh siyanatul insan nafsah. Seluruh arti kebaikan ialah ketika seseorang menjaga dirinya, menjaga dalam dunianya dan menjaga dalam akhiratnya. Karena itu orang berbuat dosa dalam istilah Al-Quran artinya mendolimi dirinya. Seluruh arti kebaikan kata Imam Sajjad adalah siyanatul mar'i nafsah. Seseorang menjaga dirinya, menjaga dari seluruh bencana dunia maupun akhirat. Dan ada wasiat akhir beliau yang beliau sampaikan kepada putranya Imam Baqir. Beliau berkata, hai putraku, aku akan wasiatkan kepadamu satu wasiat yang diwasiatkan oleh ayahku di akhir hayatnya. Imam Husain ketika kembali terakhir sebelum wafat telah menyampaikan wasiat pada Imam Ali Zainal Abidin, dan wasiat yang sama itu oleh Imam Ali Zainal Abidin di akhir hayat beliau menjelang kematian beliau sampaikan kepada Al-Imam Al-Baqir, dan Al-Imam Al-Baqir pun begitu menyampaikan wasiat itu kepada Al-Imam Ja'far. Wasiatnya apa? Ya bunayya iyyaka wa dhulm man la yajid 'alaika nasiran illallah. Iyyaka wa dhulm man la yajid 'alaika nasiran illallah. Anakku, hati-hatilah mendolimi seseorang yang dia nggak punya pembela kecuali Allah. Jangan kita melihat orang lemah malah kita injak-injak. Kata Imam, hati-hati mendolimi orang yang saat itu orangnya lemah sekali, nggak punya pembela kecuali Allah. Karena bagaimana kita akan selamat menghadapi orang yang pembelanya Allah. Ayyuhal ikhwah, masih banyak berkaitan dengan harus kita berhenti kepada risalatul hukuk, kepada Sahifah Sajjadiyah, kepada doa-doa beliau, tapi itu insya Allah di waktu yang lain. Tapi itulah sekelumit Al-Imam Ali Zainal Abidin
bagaimana sejarah beliau, kesabaran beliau, ketabahan beliau, ketakwaan beliau, ibadah beliau, kedermawanan beliau, dan bagaimana ilmu-ilmu yang beliau sampaikan kepada umatnya di masa beliau, bagaimana beliau cara menyebarkan ilmu melalui budak-budak yang beliau beli dan kemudian beliau bebaskan untuk berdakwah di negara mereka masing-masing atau di halaman mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita oleh Allah selalu diberi taufik untuk bisa mengamalkan apa yang pernah kita kaji mengenai kebesaran dan kemuliaan Ahlul Bait, agar kajian ini tidak berhenti hanya dalam kajian. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.